Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali masuk pada pembelajaran IPS di kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, pada subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran di materi pembelajaran IPS ini yang terdiri ada dua. Yang pertama, siswa mengetahui jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. Oke, kita lanjutkan. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Nah, kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Ada minyak bumi, batu bara, gas, dan barang tambang lainnya. Merupakan jenis sumber daya alam atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Di bawah ini tabel contoh-contoh lain dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ayo kita simak bersama-sama yang kolom pertama, yaitu sumber daya alam bukan logam, yang terdiri dari aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kolom kedua, sumber daya alam logam. Nah, ini termasuk logam. Ada emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Sedangkan yang kolom terakhir yaitu sumber daya alam industri, terdiri dari berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, iodium, asbes, dan gipsum. Paham ya? Kita lanjutkan. Setiap kekayaan yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama, hasil pertanian. Misalnya ini padi, manfaatnya sebagai makanan pokok. Jagung, manfaatnya makanan pokok dan makanan ternak. Kacang kedelai, manfaatnya bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. Yang kedua, hasil perkebunan, seperti kelapa sawit, manfaatnya sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Dah karet, manfaatnya sebagai bahan membuat ban. Tebu, manfaatnya bahan baku gula pasir, sedangkan kina manfaatnya sebagai obat malaria. Kita lanjut. C. Hasil peternakan. Contohnya seperti daging sapi, kambing, itu manfaatnya sebagai sumber protein hewani. Ada daging ayam, telur ayam juga sama, manfaatnya sebagai sumber protein hewani. Ulat sutra, nah manfaatnya sebagai bahan baku kain sutra. Ada juga dari lebah, nah manfaatnya sebagai hasil madu, menghasilkan madu ya. Yang terakhir, yang keempat maksudnya, bukan yang terakhir tapi yang D ya, hasil laut dan perikanan. Contohnya ikan, manfaatnya yaitu sebagai sumber protein hewani. Ada rumput laut, manfaatnya sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Terumbu karang, manfaatnya sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Dan mutiara, manfaatnya sebagai perhiasan. Nah, yang terakhir yang F, hasil tambang. Contohnya seperti minyak bumi, bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam, manfaatnya bahan bakar kompor gas. Belerang, manfaatnya campuran obat. Sedangkan grafit, manfaatnya sebagai bahan baku pensil. Dan yang terakhir adalah marmer, manfaatnya sebagai bahan bangunan.
Baiklah, kalian semua sudah paham ya atas penjelasan yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian menyimaknya dengan baik. Kita lanjutkan. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik biotik, yaitu makhluk hidup, maupun abiotik maksudnya, yang tak hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Maka manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan barang tambang. Tidak hanya lingkungan abiotik, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan dimanfaatkan juga oleh manusia. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia ternyata tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada juga daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Ayo kita amati ya, dan amati peta persebaran sumber daya alam hewan di Indonesia. Silakan kalian amati dan simak dengan baik. Selain persebaran sumber daya alam hewan, ada juga peta persebaran sumber daya alam tumbuhan di Indonesia. Silakan kalian lihat dan amati. Dan yang terakhir adalah peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Ini banyak sekali ya, bisa kalian dilihat dari petanya dan dari legendanya ataupun keterangannya. Silakan kalian simak. Paham ya kalian? Mudah-mudahan kalian semua bisa paham melihat peta ini. Kalaupun ada yang belum paham, silakan berulang-ulang kali diputar ulang lagi video ini agar kalian bisa lebih paham. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Jangan lupa selalu menghafal, belajar mandiri. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan berjalan dengan lancar. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.